Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi kita di pertemuan kedua pada minggu ini yaitu tentang teori kedaulatan. Teori kedaulatan itu ada beberapa macam, ya. Salah satunya, yang pertama itu adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan ini ada pertama kali dalam sejarah yang ada di dunia, yaitu negara dan pemerintah itu mendapatkan kekuasaan tinggi mereka itu dari Tuhan. Nah, menurut teori kedaulatan Tuhan ini, kekuasaan berasal dari Tuhan, diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih untuk menjadi pemimpin negara dan berperan sebagai wakil Tuhan yang ada di dunia ini. Nah, teori ini biasanya dianut oleh raja-raja yang mengaku dirinya sebagai keturunan dari dewa. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada zaman dulu dengan Kaisar Tenno-Heiko sebagai titisan dewa matahari. Nah, karena kedaulatan ini berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara itu sifatnya mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada rajanya yang melaksanakan kekuasaan dengan atas nama untuk kemuliaan Tuhan. Menurut Hegel, raja adalah manifestasi dari keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, raja atau pemerintah selalu benar dan tidak pernah salah. Teori yang kedua yaitu teori kedaulatan raja. Jadi pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan ini berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Teori ini menganggap bahwa raja itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atasnya konstitusi. Konstitusi ini hukum. Jadi seorang raja bahkan tidak perlu untuk menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi Tuhan yang ada di dunia, maksudnya representasi di sini adalah wakil dari Tuhan yang ada di dunia. Maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyat. Jadi terlalu berkuasa seperti itu. Negara harus dipimpin menurut Niccolo Machiavelli pada tahun 1467 sampai 1527, negara itu harus dipimpin raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Tetapi di situ menurut Jean Bodin, kedaulatan negara memang harus dilambangkan dalam pribadi raja. Namun di sini raja itu harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi dalam kerajaan. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja sebagai kehendak penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan yang dimiliki raja, akhirnya raja bekerja sewenang-wenang. Nah, ini dicontohkan pada masa itu Raja Louis XVII dari Prancis dengan sombongnya berkata, Litat si moi. Ini dalam bahasa Prancis ya anak-anak, artinya itu adalah negara itu adalah saya. Nah, seperti itu. Kemudian teori yang ketiga itu adalah teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi itu terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Teori ini melaksanakan pemerintahan tirani, terbukti dengan kepala negara yang bersifat diktator atau sewena-wena. Teori kedaulatan selanjutnya yaitu teori kedaulatan hukum. Nah, berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah itu berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintah. Hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan hukum
merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Jadi ini negara, anak-anak. Hukum ini diibaratkan sebuah panglima. Jadi penyelenggaraan negara semuanya itu dibatasi oleh hukum. Nah, yang terakhir itu adalah teori kedaulatan rakyat. Nah, teori ini beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak dari rakyatnya. Nah, sampai di sini dulu tentang macam-macam teori kedaulatan. Kita bertemu lagi minggu depan dan akan membahas teori kedaulatan apa sih yang dianut oleh negara kita. Sekian dari Ibu, jangan lupa untuk absen dengan berkomentar nama dan kelas. Bulan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.